Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini marilah kita memulai ibadah keluarga pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita masuk di dalam saat teduh. Marilah kita saat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemimpin keluarga yang senantiasa menyertai dan memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan kita memujikan kidung Pasamuan Jawi nomor 2, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu masih banyak kesalahan yang kita lakukan, baik itu ucapan kita atau tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan dan kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang selalu menuntun kami di dalam langkah hidup kami. Ya Tuhan, di dalam laku hidup kami masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali ucapan dan tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Ya Tuhan, kami bersatu hati memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan menuntun kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 320 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kang nuntun lagu utama iku sataning Allah ulang nomren sayati rotan kendang saben waya yo undang no sapeng Allah kabaring ring sagung ing protumi dan amrita remharjo ayat ditamsa angu nilengke sapeng Gusti sarta foto anindah no kanthi sing priya yo undang no sapeng Allah kabaring selamatnya ing sagung ing protumi ta amrita rembang harjo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuat matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan
numpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawabnya, Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Judul perenungan pada hari ini berbicara mengenai transformasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beranjak lebih mendalam, kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, tentu kita harus memahami sebenarnya apa sih transformasi itu. Kalau saya memahami dan mencari definisi dari kata transformasi ini berbicara mengenai perubahan. Nah, perubahan itu bisa secara berlanjut, bisa secara radikal, atau bisa secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, tentu kita sebagai manusia, baik pepohonan, baik itu tanaman, baik itu hewan, pasti mengalami transformasi. Nah, kalau kita memahami manusia, seperti apa sih perubahan manusia itu? Bisa kita lihat dari dua hal, dari fisik. Mungkin yang dulunya kita pendek, kita akan lebih tinggi. Yang dulunya kurus akan semakin gemuk. Atau sebaliknya, yang dulunya gemuk akan semakin kurus. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan biasanya kita menanam dari biji. Kita sirami, kita kasih pupuk, dan akhirnya tumbuhan itu mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan memahami bacaan kita pada hari ini yang berbicara mengenai Saulus. Siapa sih Saulus itu, Bapak Ibu? Saulus merupakan seorang yang sangat anti terhadap pengikut Kristus. Ia hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan penganiayaan. Penganiayaan itu dilakukan karena Saulus sangat benci terhadap orang-orang yang mengikut Kristus. Lalu Bapak Ibu, kalau kita membaca dan melihat secara detail, di situ pada akhirnya Saulus bertemu dengan Tuhan. Ia dibutakan matanya,
dan ia pada akhirnya mengalami perubahan. Ia dibaptis, dia menjadi pengikut Kristus, dan akhirnya Saulus ini berganti nama menjadi Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik kalau kita melihat cerita ini. Kita melihat bacaan pada hari ini. Tentu kita juga sudah sering mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang kehidupan Saulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan itu terlihat ketika ia sudah bertobat dan ketika ia sudah menerima Yesus. Bagaimana kehidupan Saulus diubahkan. Yang dulunya ia membenci pengikut Kristus, pada akhirnya ia ikut melayani. Bahkan kita sudah tahu surat-surat yang ditulis oleh Paulus di dalam pelayanannya, ia tulis di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa perubahan yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya tentu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, kita di dalam masa pandemi, tentu di dalam masa pandemi yang sudah kita alami sejak dari tahun 2020, kehidupan kita, baik itu interaksi, baik itu kehidupan beribadah kita, kerja kita, berubah sangat total. Kita harus menyesuaikan semuanya. Begitu juga saat ini. Saat ini di Indonesia pandemi juga sedang naik. Nah, tentu kita kembali di masa awal pandemi. Kehidupan kita juga berubah, interaksi kita juga berubah. Begitupun peribadatan kita pada saat ini juga berubah. Yang biasanya kita bisa beribadah secara langsung, kita bisa beribadah minggu, kita bisa bertemu dengan teman, dengan saudara di gereja, bisa berbincang-bincang, tetapi saat ini kita terbatas dengan adanya pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami realitas yang terjadi, tentu kita juga harus mengalami perubahan. Seperti Paulus tadi, dia mengalami perubahan hidup yang dulunya ia sangat anti terhadap pengikut Kristus, dan akhirnya ia hidup taat, hidup melayani umatnya, umat Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita juga diajak untuk berubah. Berubah dalam hal apa? Dalam hal perilaku kita. Tentu saat ini kita diajak untuk taat dalam hal prokes. Kita diajak untuk menghindari kerumunan. Itulah perubahan-perubahan hidup yang harus kita alami dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Tentunya dalam hal ini kita berbicara kebaikan kita bersama. Kita menjaga satu sama lain, baik itu menjaga keluarga kita agar keluarga kita tidak terjangkit virus COVID-19. Begitu juga kita menjaga orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam perubahan. Perubahan apa yang harus kita lakukan? Perubahan pola hidup. Kita harus taat terhadap aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah untuk kita di rumah saja sampai nanti pandemi ini selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita merespon firman Tuhan pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 437 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Gusti Yesus bangen kula sestu sing patuko ing sapuro kula lampah patuko kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti Gusti ing sakitan kula trima anggepi kanthi Gusti. Saliring pondok katonya wong maranganing pesan dene piandel kawula wong pangan dipatuko kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sakitan kula trima anggepi kanthi Gusti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami, yang selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami juga. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami di masa pandemi ini, kami tidak boleh ibadah secara langsung. Kami belum bisa berjumpa juga secara langsung. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kebijakan-kebijakan ini dilakukan demi kebaikan kami bersama. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami dan dapat selalu mengingatkan kami untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan. Kami juga sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk menyampaikan pokok-pokok doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para warga di GKJW Pasamuan Sidomulyo ini ya Tuhan. Kiranya di dalam langkah kehidupannya, Tuhan selalu menuntun dan menyertai. Begitu juga di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan selalu hadir, selalu ada, dan selalu menyertai para wargamu ini di dalam langkah kehidupan, di dalam bekerjanya, sehingga di dalam pekerjaannya ini ya Tuhan dapat memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya para warga di GKJW Jemaat Sidomulyo, Tuhan memberikan kesehatannya, sehingga di dalam kehidupannya ia bisa melakukan
kehidupan ini dengan normal dan bisa hidup sehat. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk para pelayan-Mu di Pasamuan Sidomulyo ini ya Tuhan, baik itu Bapak Pendeta, para majelis, dan badan pembantu. Di dalam langkah pelayanannya ya Tuhan, kami yakin dan percaya semua yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam setiap permasalahan yang dialami bangsa kami ini ya Tuhan. Baik itu yang saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segera memulihkan bangsa kami dan kami bisa hidup normal seperti biasanya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik itu dari pemimpin pusat sampai RT, RW, dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya di dalam setiap kebijakan yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah keluarga kami pada hari ini. Kiranya setiap firman yang sudah tertanam di dalam diri kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 417 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Aku tansah alami, Gusti tansah singgah bumi ini. Oh kamsah kiyosi ing atiku, Gustiku Yesu setya tuhu. Tanika ayam setya den irang reksa ing usana iku marengaken aku nderek ing kamulyan swarga. Nalika imanku wiwitnya yen tansani ati kanggo mulah. Nalika aku aku berkat Gusti ora bakal Tanika ayam setya den irang reksa ing usana iku narengaken aku nderek ing kamulyan swarga. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.